ada tempat ini maupun yang di rumah, kita bersyukur dan kita percaya bahwa hadirat Tuhan itu sama. Ya, mungkin kita bisa sama kanan kiri kita, walaupun mungkin belum bisa bersama, mungkin bisa dada, tetap bisa senyum dari jarak tertentu ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita bersyukur atas segala hadirat Tuhan, atas segala kebaikan Tuhan bagi hidup kita. Kita akan memuji muliakan nama Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari kita
di tengah-tengah kehidupan kami. Kau hadir di perjalanan hidup kami mengiringmu. Dan kami tahu, kami meyakini mujizat kemenangan selalu mengikuti hidup kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami dedikasikan seluruh hidup kami. Ibadah kami hanya untuk mempermuliakan Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami siapkan hati hidup kami untuk bersama-sama belajar firman. Roh Kudus berbicara. Kami siap dengar-dengaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya menyapa jemaat Tuhan yang masih ada di rumah karena memang satu dan lain hal kita masih terus mengikuti protokol kesehatan. Tidak perlu risau cemas, semua yang diatur dikerjakan oleh tim gugus tugas dan juga penanganan COVID-19 adalah untuk yang terbaik buat masyarakat Indonesia dan juga tidak lepas buat kita umat Kristiani. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan baik, sehat, dan juga saya menyapa yang ada bersama-sama di tempat ini. Pagi hari ini ada beberapa di antara kita dengan menggunakan alat pelindung diri yang kita pakai. Bapak Ibu Saudara, saya berharap dan percaya Tuhan terus akan menuntun menyertai hidup kita sekalian. Shalom buat kita sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita sekalian sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan. Saya sudah siapkan PowerPoint untuk kita sekalian. Mungkin minggu yang lalu tidak dalam bentuk PowerPoint. Dan saya mau mengajak kita sekalian membuka kitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Masih khotbah lanjutan Pasca Pentakosta. Ini bagian yang keempat untuk kita sekalian. Saya akan membacakan ayat yang ke-31. Nats pembacaan kita Kisah Para Rasul pasal 4 mulai ayat 23 sampai ayat yang ke-31. Saya akan bacakan ayat yang ke-31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyahlah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mengikuti beberapa renungan-renungan minggu-minggu yang lalu. Bagaimana perjalanan murid-murid Tuhan waktu itu ketika hari Pentakosta. Ketika murid-murid dilawat Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, maka perkara-perkara dahsyat terjadi. Kisah Para Rasul pasal yang kedua kita sudah belajar itu. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga kita pun sudah mempelajari, melihat satu fakta kebenaran. Bagaimana Yohanes dan Petrus karena melakukan amanat agung, memberitakan kabar baik dan tanda ajaib terjadi. Orang yang lumpuh dari sejak lahir mengalami pemulihan yang luar biasa. Dan waktu itu menjadi sesuatu yang membuat orang-orang yang melihat mulai ribut, ricuh, dan mulai mempertanyakan satu dan lain hal. Sampai-sampai Petrus dan Yohanes harus ditahan. Petrus dan Yohanes harus diadili. Tetapi pada bagian waktu-waktu yang lalu kita sudah melihat bagaimana Petrus dan Yohanes dengan sesuatu yang luar biasa dimiliki oleh dia. Dia berkata, pilihlah, tentukan mana yang baik. Lebih baik taat kepada Allah atau taat kepada kalian yang mempersulit pemberitaan kabar baik. Saudara, mari ini menjadi perenungan buat kita sekalian. Hari-hari ini pasca pandemi COVID-19, kita melihat ada banyak kegerakan. Menjelang beberapa bulan-bulan yang lalu, di berbagai media yang ada, saudara bisa melihat kegerakan doa dari rumah-rumah mulai terjadi.
jaringan-jaringan doa yang semula mungkin mulai meredup, hari-hari ini kita melihat bahkan ada jaringan-jaringan doa yang menggelar, doa berantai selama 24 jam sekian waktu lamanya. Kegerakan mulai muncul. Banyak hal yang kita lihat, kita perhatikan. Media telekomunikasi yang ada, jaringan-jaringan dunia maya yang dipakai luar biasa untuk menyalurkan kabar baik. Bukankah ini satu kegerakan yang luar biasa? Saudara, saya masih ingat ada seorang doktor teologi, dia berkata, satu kali waktu gereja akan memasuki era dimensi yang baru. Mungkin orang tidak akan pergi ke gereja, tetapi mereka akan tinggal di rumah, hanya klik satu alamat tertentu. Dia bisa menikmati praise and worship, dia bisa menikmati kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan lain sebagainya. Waktu itu ketika statement itu muncul, saya tidak terpikir sampai realita yang kita hadapi hari ini. Tetapi beberapa bulan ini kita diperhadapkan hal itu. Ini bukankah satu kegerakan? Saudara bisa dapatkan semua hanya melalui genggaman tangan Anda. Tetapi saya mengajak setiap kita sekalian, anak-anak Tuhan, Anda yang ada di rumah, mari kita belajar pasca pandemi ini. Saya berharap ada kegerakan yang luar biasa terjadi bagi umat Tuhan, khususnya umat Kristiani. Setelah saya mengajak jemaat GBI Sokit yang ada di rumah, mari kita akan sama-sama melihat kegerakan doa yang terjadi waktu itu. Dalam konteks Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-23 sampai 31. Apa yang terjadi atas hidup murid-murid waktu itu, sehingga kegerakan doa terjadi luar biasa. Alkitab mencatat ketika mereka sedang berdoa, menaikkan sebuah pujian doa kepada Allah, goyanglah tempat mereka berkumpul. Soal ini sesuatu yang luar biasa. Kita akan sama-sama lihat yang pertama. Ayat yang ke-25 di sana dikatakan begini, saya akan baca dari ayat 24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapi. Ayat 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. So kita melihat kegerakan doa yang muncul waktu itu. Kegerakan doa yang bersumber, berlandaskan kepada kebenaran. Kegerakan doa yang dilandaskan karena kebenaran firman Tuhan diungkap di sana. Ketika melihat situasi kondisi murid-murid mengalami tekanan, murid-murid sampai ditahan, disuruh untuk tidak memberitakan kabar tentang Yesus. Dan ketika mereka berdoa, mereka mengerti doa-doa yang mereka naikkan kepada Tuhan didasari karena pemahaman firman yang benar. Saya berdoa pasca pandemi ini akan muncul kegerakan-kegerakan doa, tapi doa yang alkitabiah, bukan doa asal berdoa. Saya mendorong jemaat GBI Sokit, kita belajar firman Tuhan. Saya tidak anti penglihatan, tapi kalau penglihatan di atas firman Tuhan
dan mengalahkan kebenaran, saya menyaksikan itu. Semua harus berlandaskan firman Tuhan. Anda mau dapat penglihatan, Anda mau dapat pernyataan apapun, takluk kepada otoritas kebenaran firman. Ini yang saya rindu. Mari kegerakan doa yang muncul di mana saja, tapi jangan lupa kegerakan doa harus bersumber kepada firman Tuhan. Bukan karena kehebatan hamba Tuhan, bukan karena kehebatan penglihatanmu, tetapi semuanya harus dilandaskan oleh firman Tuhan. Soal ini yang terjadi ketika murid-murid melihat Petrus dan Yohanes dibebaskan dari tahanan karena mereka melakukan tanda ajaib, memberitakan kabar kebenaran tentang Yesus. Kemudian mereka, teman-teman, bersepakat berdoa mengingat kembali memang pernah tertulis apa yang terjadi waktu itu. Saudara, tidak ada pewahyuan yang baru saya mau sampaikan. Pewahyuan itu cukup. Jangan sampai ada orang Kristen terlalu meroh, kemudian lepas kendali dari firman Tuhan. Saudara, ini penting saya sampaikan. Saya rindu jemaat Sokit tidak ada yang kebablasan. Anda dan saya harus takluk kepada firman Tuhan. Saya cinta Alkitab, saya cinta firman Tuhan. Saudara, ketika saya mendengar ada hamba Tuhan menyampaikan statement itu, saya merenungkan betapa memang kita harus cinta kepada Alkitab. Kita cinta kepada pesan-pesan Tuhan di dalamnya. Saudara, kalau kita mencintai Alkitab, kalau kita mencintai apa yang tertulis di dalamnya, maka itu yang akan membuat seluruh hidup kita fokusnya hanya berlandaskan kepada firman Tuhan. Saudara, ini menjadi perenungan buat kita sekalian. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-29 di sana dikatakan begini. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ayat yang ke-31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Kalimat terakhir, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara, saya bersyukur hari-hari ini pasca pandemi, semua gadget kita, saya banyak memantau pesan-pesan tentang Kristus disampaikan. Oh, berita-berita tentang Yesus, tentang kebaikan Tuhan mulai tersiar, diberitakan dengan luar biasa. Saudara, memang ada hukum undang-undang IT, tetapi lepas dari itu semua, saya percaya kita memahami ada batasan-batasan yang bisa kita perhatikan, kita taati. Tetapi saya mau sampaikan, berita tentang Yesus Kristus adalah Tuhan hari-hari ini tersiar di seluruh penjuru bumi. Saudara, doa yang terjadi waktu itu, kegerakan doa. Yang pertama, doa yang dilandaskan kepada kebenaran firman. Yang kedua, muncul doa-doa di mana murid-murid tidak ada satu tujuan lain. Mereka berdoa meminta supaya muncul keberanian untuk memberitakan kabar baik. Saya berdoa hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, jemaat GBI Sokit, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Anda akan menjadi saksi-saksi Kristus yang luar biasa. Amin. Bukan saja postingan-postingan hari-hari ini yang wah, kegerakan luar biasa. Hampir semua akun muncul tutorial cara memasak, muncul tutorial cara bercocok tanam. Saya pun diberkati, ada satu yang posting bagaimana budidaya ikan lele
dalam satu ember yang besar, kemudian di atasnya ditanam kangkung. Wah, itu luar biasa, bisa panen kangkung, bisa panen ikan lele. Itu mulai merembak kemana saja. Tapi saya berdoa untuk anak-anak Tuhan, jangan cuma posting yang begitu-begitu, tapi hidupmu menjadi kesaksian karena Yesus Kristus Tuhan sudah berbuat baik dalam hidup kita. Amin. Amin. Saya bersyukur. Perhatikan anak-anak Tuhan yang ada di akun-akun di media sosial internet. Mereka tidak pernah malu-malu lagi untuk menyebut puji Tuhan. Haleluya. Oh, dulu itu kayaknya takut ngomong haleluya. Tapi sekarang haleluya muncul di mana saja. Praise God. Oh, bahkan istilah GBU, bahasa Banyumasnya gebuk. GBU, God bless you, itu muncul di mana-mana. Dan saya terus berdoa, biar ini menjadi kegerakan. Api pemberitaan kabar baik itu terus bergelora. Muncul keberanian. Doa hanya terfokus kepada meminta bagaimana Tuhan memberikan ide-ide kreatif. Keberanian khusus menceritakan kabar kebaikan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan juga melalui pagi hari ini saya mau sampaikan untuk jemaat GBI Sokit. Kita orang percaya, umat Kristiani percaya, orang Kristen, sekali lagi garis bawahi, Anda dan saya umat Kristiani, orang Kristen percaya Yesus adalah Allah. Dia turun dari surga menjadi manusia, mengambil rupa seorang manusia. Dia menderita sengsara, dianiaya, disalibkan, mati, dikuburkan. Anda dan saya sebagai umat Kristen percaya Yesus bangkit pada hari ketiga. Dia naik ke surga siapkan tempat. Dan perhatikan, kita umat Kristen meyakini bahwa Yesus Kristus Tuhan akan datang kali yang kedua dan akan menjadi raja di alam semesta sampai kepada kekekalan. Bukankah itu keyakinan kita? Karena itu mari saya mendorong anak-anak Tuhan umat Kristen tidak perlu goncang dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi hari ini. Kegerakan akan muncul. Kristus Yesus Tuhan diberitakan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita lihat ayat yang ke-30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Saudara, saya berdoa sama seperti Paskah, bagaimana murid-murid mengalami tekanan, mengalami situasi yang begitu berat waktu itu. Muncul doa yang bersumber berlandaskan kepada firman Tuhan. Muncul doa-doa mereka meminta keberanian untuk memberitakan kabar baik. Dan yang ketiga, muncul kegerakan doa meminta lawatan Allah, karya Allah, mujizat Allah dinyatakan. Saudara, kita jemaat GBI Gereja Bethel Indonesia, GBI meyakini mujizat masih ada hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Jadi kalau ada yang tidak percaya mujizat, saya mau sampaikan jemaat GBI Sokit, kita percaya mujizat Allah masih terjadi hari ini. Ini zaman Roh Kudus, zaman di mana Allah menyatakan mujizat-mujizatnya secara ajaib dan luar biasa. Kau gak perlu ragu, Anda gak perlu sanksi. Apakah Tuhan masih bisa membuat mujizat hari ini? Saya berkatakan dengan iman, masih Dia berkarya ajaib. Amin. Gak usah takut. Setiap persoalan, setiap pergumulan, pasti Tuhan siapkan jalan keluar yang terbaik. Firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita.
Tapi Tuhan dengan kekuatan yang ajaib, Dia akan menyatakan pertolongannya. Bukankah firman Tuhan juga berkata, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akarnya dan menghasilkan buah. Alkitab juga berkata, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Saudara, ini sebuah pemahaman yang perlu kita renungkan, kita yakini bahwa mujizat masih ada sampai hari ini. Amin. Dan saya yakin mujizat pun masih ada buat bangsa kita. Tidak perlu takut cemas. Memang pasca pandemi COVID semua terpuruk mengalami imbas. Banyak perusahaan yang mulai berpikir ulang dan mulai menata, merampingkan karyawan dan lain sebagainya. Oh, mungkin kita juga kena imbas. Kita yang punya usaha mengalami tekanan yang begitu luar biasa, omset gratis turun luar biasa. Mungkin kita bekerja hanya sekian hari, bekerja di kantor, kemudian ada libur dan lain sebagainya. Dan bahkan juga imbas terhadap sivitas kerohanian di semua agama yang ada di negeri ini. Tapi saya percaya, saya sebagai hamba Tuhan yang mempercayai bahwa mujizat masih ada sampai hari ini. Saya percaya Indonesia akan dilawat Tuhan. Indonesia akan mengalami mujizat Tuhan. Badai pasti berlalu, pelangi kasih Tuhan terbit buat kita sekalian. Amin. Mari di rumahmu siapkan perjamuan kudusmu. Saudara yang di rumah, suami-suami melayani pasanganmu, anak-anak, silakan siapkan perjamuan. Saya mengundang yang ada di gereja, beberapa teman tim yang akan melayani perjamuan. Saudara, mari siapkan itu, siapkan hati kita untuk menikmati perjamuan kudus. Saya undang kita semua yang di rumah juga, kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, referen pujian tadi ku yakin. Dan Bapak Ibu Saudara di rumah akan mempersiapkan dan sudah disiapkan perjamuan bisa dibagikan. Saya minta kepala keluarga yang bagikan di rumah. Ya, kalau ada beberapa yang ikut di tempat ini, nanti ada hamba-hamba Tuhan yang melayani kita. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Dengan iman katakan ku yakin. Yang melandasi hidup kami, bahwa kami yakin Tuhan ada di tempat ini. Tuhan ada di rumah kami masing-masing. Tuhan ada di tempat pekerjaan kami. Tuhan ada di tempat usaha kami. Kemanapun kami melangkah, Tuhan menyertai kami. Kemanapun kami melangkah, Tuhan memberkati kami. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur mengawali bulan Juli, bulan yang baru. Kami rindu melandaskan semuanya itu di atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi pewarta-pewarta kabar kebaikan tentang Yesus Kristus Juru Selamat. Kami boleh melihat karya-karya-Mu yang ajaib di rumah tangga kami, di pekerjaan kami, di usaha kami. Dalam perjalanan hidup kami sampai hari ini kami ada. Itu semua karena mujizat-Mu, itu semua karena anugerah-Mu buat kami. Sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus, baik yang ada di gereja, yang ada di rumah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati perjamuan kudus kami. Turunlah,
rahmat berkat dari Allah Bapa di surga, dalam Kristus Yesus Tuhan kami, dalam berkat Roh Kudus turun atas perjamuan kudus kami, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kepala-kepala keluarga, berkati kami hamba-Mu yang melayani perjamuan kudus dan semua umat-Mu yang menikmati di rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Yang di rumah duduk, nanti kepala keluarga akan membagikan buat kita sekalian. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terdamai. Ku yakin Kau ada di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku Bapak Ibu Saudara di rumah yang sudah menerima perjamuan, dan kita semua yang sudah menerima sedang kita semua kami berdoa. Kemenangan terjadi di sini. Meyakini Tuhan Kau hadir. Meyakini Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakini Kau ada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Bapak Ibu Saudara di rumah bisa angkat roti perjamuanmu tinggi-tinggi. Saya mewakili kita sekalian, ada firman Tuhan yang tertulis di hosting kita. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita hidup diselamatkan karena anugerah Kristus Yesus buat kita. Angkat roti kita tinggi-tinggi. Sebab pada waktu malam Yesus diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan kita. Kami angkat tinggi cawan ini sebagai kami tanda kami menghormati tubuh dan darah-Mu yang diserahkan buat kami. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Mari minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tangan kita. Kami bersyukur anugerah-Mu ajaib buat kami Tuhan. Anugerah-Mu dahsyat buat kami.
Terima kasih Yesus, Tuhan anugerah Kau bisa hari ini. Tuhan akan syukurlah. Sekali lagi kita semua katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Tuhan anugerah Kau bisa hari ini. Tuhan akan syukurlah, itu syukur bagimu, syukurlah itu, syukurlah. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kami bersyukur berkat perjamuan pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh dipersekutukan terus mengingat pengorbanan-Mu. Yesus Kristus disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, dan naik ke surga. Siapkan tempat buat kami. Kami bersyukur anugerah-Mu dahsyat buat kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama mengangkat hati kami. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami berdoa untuk Bapak Adrian. Kami berdoa untuk Ibu Mia. Kami berdoa untuk Bapak Handianto. Kami berdoa untuk Ibu Ponira, Ibu Sudamadi, Bapak Latif, Saudari Indah, Arlin Belvani. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat kesehatan, berkat keluarga, masa depan anak-anak-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus diberkati. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga anak-anak-Mu yang dalam minggu-minggu yang sudah kami lewati. Mereka secara manusia mengalami duka cita. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Ruby Sulistyo. Papa dari Pak Ruby beberapa waktu yang lalu dipanggil Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Barnabas Sukamsu, di mana Ibu Salome Suratina dipanggil Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Jeffrey Ongko Wijaya, di mana papa mertua dari Papa Ibu Dewi, yaitu Bapak Lim Yansi, dipanggil Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk 3 keluarga anak-anak ini yang mengalami duka cita secara lahiriah. Penghiburan, kasih setia Tuhan turun atas anak-anak-Mu. Kekuatan, damai, sejahtera dilimpahkan. Terima kasih Bapak, kami juga bersyukur di tengah-tengah umat-Mu, keluarga Bapak Ibu Ratno, Tuhan karuniai seorang putri. Tuhan memberkati keluarga ini. Biar damai sejahtera terus melimpah atas keluarga hamba ini. Sekali lagi kami mengangkat hati kami, kami berdoa untuk pemimpin negeri kami. Kami berdoa untuk presiden kami. Kami berdoa untuk wakil presiden kami. Kami berdoa untuk staf menteri yang ada, eksekutif, yudikatif. Dan Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang ada dalam setiap kegiatan pemerintah yang ada, Tuhan memberkati setiap mereka sekalian. Oh, setiap wakil rakyat yang ada, semua aparatur pemerintahan, sipil, militer, TNI, Polri, Tuhan memberkati. Secara khusus kami juga berdoa Tuhan untuk tim gugus tugas yang ada di baris depan bersama tim medis yang menangani pandemi COVID-19. Kami berdoa diberikan kekuatan kesehatan. Kami minta Indonesia ini milik
milik-Mu Tuhan. Tuhan melawat negeri kami, Tuhan memulihkan negeri kami. Dari ujung barat sampai timur, utara sampai selatan, setiap provinsi yang ada sampai pelosok, serta pemerintahan di daerah, Tuhan memberkati negeri kami. Lalu kami juga mengangkat hati kami, kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk ketua Sinode Gereja Bethel Indonesia beserta seluruh jajaran yang ada. Kami berdoa untuk ketua-ketua BPD yang ada di negeri ini, dan secara khusus untuk BPD Jateng DI. Kami berdoa untuk ketua-ketua perwil yang ada, secara khusus untuk perwil Barat Daya di mana kami ada. Dan juga kami berdoa untuk gembala sidang kami di tempat ini beserta seluruh hamba-hamba-Mu, sampai seluruh sidang jemaat-Mu, semua dalam berkat perlindungan Tuhan, berkat kasih setia Tuhan dalam pekerjaan rumah tangga, usaha, kehidupan anak-anak kami semuanya dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan, perjalanan hidup kami disertai Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur kami. Kami percaya Tuhan baik, Tuhan dahsyat buat hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk new normal yang terus dicanangkan oleh pemerintah kami, baik untuk semua lapisan masyarakat dari pusat sampai pelosok daerah. Tuhan memberkati, dan biarlah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah kami, dan juga khususnya untuk gereja-gereja-Mu, biarlah new normal ini menjadi kegerakan baru buat kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak. Akhirnya kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, dan juga yang ada di rumah kembali beraktivitas, mengerjakan tugas pekerjaan. Tuhan memberkati setiap kita sekalian. Tuhan memberkati hidup kita sekalian. Mari angkat wajah-Mu. Terimalah segala berkat anugerah, kasih sayang dari Bapa di surga, anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus Tuhan, penyertaan urapan tuntunan Roh Kudus menyertai hidup kita sekalian hari ini sampai Dia datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Dari yang dewasa sampai anak yang dikandung, semuanya diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. God bless you all yang di rumah dan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.